Nah, mumpung bicara soal pengobatan, saya kini telah ditemani oleh seorang dokter keren banget nih yang sudah berkomitmen menyembuhkan pasien-pasiennya. Dokter Gia Pratama. Hai. Halo, salam sehat dok. Dokter Gia Sehat ini selalu. adalah salah satu dokter emergency atau jaganya di instalasi Iya, gawat darurat. Gitu ya, yang sudah membaktikan dirinya melawan COVID-19 selama Sejak ini. awal. Sejak awal. Dari awal pandemi memang apa sih kegiatannya dokter tuh di rumah sakit sendiri, boleh diceritakan ke kita nggak nih pengalamannya? Jadi sejak awal pandemi itu ada fase-fase yang terus-menerus saya lalui gitu, 3 fase. Apa tuh 3 fase? Berulang terus. Fase pertama adalah fase memberitahu ke pasien bahwa pasien ini kena COVID gitu. Waduh, Positif pasti COVID. berat banget ya. Ada yang nangis, Iya. ada yang histeris. Sambil saya ngasih kabar buruk ini sambil terus tetap menyemangati bahwa nggak apa-apa, bisa Iya. sembuh kok, Betul. yakin sembuh. Karena keyakinan akan kesembuhan itu 50% kesembuhan gitu. Iya, Saya selalu betul, bilang betul, gitu. betul. Jadi nggak hanya cuma dari fisiknya, Iya. tapi psikisnya juga Bener, ya. bener. Sekarang harus ikhlas dulu, kamu Betul. memang positif. Sekarang gimana cara kamu menyembuhkan diri? Kita kerjakan ini bersama-sama. Ya. Itu fase pertama. Fase kedua, Fase kedua, fase saat pasien ini harus diisolasi. Isolasi di rumah sakit, tidak Dirawat. boleh ketemu oleh keluarga, tidak boleh ketemu teman-temannya. betul. Sendirian. Dan itu menjenuhkan, juga bikin stres. Ya, Jadi kami seluruh tenaga kesehatan seperti keluarga keduanya dia. iya benar ya. Dijenguk setiap hari, disemangatin setiap hari. Ayo, apalagi keluhannya, apa yang kerasa sekarang? Gimana kabarnya hari ini? Apa keluhannya? Terus kita pantau. Yap. Itu fase kedua. Oke. Fase ketiga. Fase ketiga ini ada 2 kemungkinan. Aduh, ada yang enak ya, ada yang nggak enak nih Iya, kayaknya nih. kemungkinan pertama, Heeh. pasien tersebut sembuh. Iya dong. Sembuh, nggak kelihatan nggak pernah sakit, Iya. sehat, mukanya cerah sekali, terus pamit dada-dada sama kita. Aduh Waduh. dok, itu rasanya nggak usah Gimana? dibayar juga nggak apa-apa deh. Happy banget soalnya. Rasanya pasti seneng banget ya, telah Iya. berhasil membantu menyembuhkan pasien itu ya. Iya. Pulang bisa ketemu keluarga lagi dengan santai karena swabnya sudah negatif 2 kali. Oke. Tapi fase ketiga ini ada kemungkinan kedua, yaitu meninggal. Dan ini beratnya luar biasa. Keluarganya tidak ada, RJP pasien juga ya di situ, dilakukan juga tanpa keluarga. Terus telepon keluarga bahwa udah nggak ada, dan harus dimasukkan ke dalam peti, pakai plastik, sesuatu hal yang benar-benar tidak umum di masyarakat kita dok. Betul. Sama sekali, itu kan hal baru buat masyarakat kita. Dimasukkan ke dalam peti, kebanyakan bingung masuk peti gitu. Iya. Nah terus sampai ngasih tahu bahwa ini harus di pemakaman khusus, dan itu kondisi yang berat. Ya. Jadi fase itu dok yang terus berulang gitu. Jadi setiap Sampai hari sekarang. Dokter Giani menghadapi tantangan-tantangan ya seperti itu ya. Setiap hari dari awal mengalami 3 fase Iya. itu. Apa pesan-pesan yang biasanya Dokter Gia sampaikan ke pasien di rumah sakit biasanya untuk menyemangati mereka? Iya, jadi saya bilang bahwa virus ini itu juga kalah sama daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi biarlah bapak atau ibu tidak usah fokus sama penyakitnya, biarkan dokter-dokter kita yang fokus sama penyakitnya. Bapak atau ibu fokus saja sama dirinya sendiri dulu, jaga kesehatannya itu. Oke. Minum airnya, makanannya semua. Itu yang saya sampaikan. Mungkin Dokter Giani ada trik-trik tertentu nggak sih kalau misalnya mau mengedukasi pasien dan Iya. masyarakat gitu? Ya saya sering IG live dan lain-lain, saya juga sering ceritakan bahwa ada rumus yang gampang banget diingetnya, yang bisa bikin langsung terserap dan bisa diimplementasikan sehari-hari. Rumusnya adalah RI, resiko infeksi, sama dengan JV dibagi IT. Ini kayak rumus fisika ya kalau Iya. diinget-inget ya. RI resiko infeksi Sama dengan sama dengan jumlah virus JV itu jumlah virus dibagi dibagi imunitas tubuh. imunitas. Berarti daya tahan tubuh seseorang juga sangat memegang peranan ya. Krusial. Jadi gimana cara kita menurunkan resiko infeksi adalah dengan menurunkan jumlah virus dan menaikkan imunitas tubuh. Nah, itu dia. Berarti kalau menurunkan jumlah virus kita sudah punya Semua rumusnya. setuju. 3M. Semuanya 3M. Benar ya? Memakai Pada lupa masker. nggak? Nggak Pakai harus masker. diingetin lagi nih berarti. Memakai Pakai masker dengan baik dan benar, Cuci tangan. mencuci tangan dengan baik dan benar juga, menjaga jarak aman. Gitu ya, yang udah paling penting ya, 3M. Melakukan 3 Menurunkan. itu dengan otomatis jumlah virus akan turun yang terpapar ke kita. Oke. Tapi
IT ini juga harus dipikirkan. Imunitas tubuh itu ada 3 kaki, seperti kamera ini ada 3 kakinya. Ada meja ini ada 3 kakinya. 3 kaki. Nah, gimana apa tuh 3 kakinya? Kaki pertama, nutrisi yang cukup yang baik ya. Ya, makronutrisi, mikronutrisi, vitamin dan mineralnya harus komplit. Artinya sayur sama buahnya harus hari-hari. Jangan gorengan tiap hari. Tuh, berarti sayur dan buah harus dikonsumsi itu ya. Nggak boleh cuma jadi pajangan doang kan? Salah satu kakinya, iya. Oke. Lalu? Yang kaki kedua adalah tidur yang cukup. Ini gara-gara banyak yang WFH, jadi sering begadang nonton Netflix dan lain-lain. Itu akhirnya, banyak yang movie maraton. Penasaran dok sama drakornya. Oh. Bener. Bahaya ya. Ternyata itu menurunkan daya tahan tubuh ya. Bener. Penelitian terbaru, manusia itu paling bagus 6-7 jam. Tidurnya di awal sebelum jam 11 dan bangun sebelum jam 5 itu yang paling baik. Wow. Itu sudah ribuan sampelnya. Udah itu yang terbaik. Penelitiannya udah benar-benar confirm kalau jam-jam itu kita harus tidur yang baik. Berarti di malam hari ya. Dan bangun sebelum jam 5 itu yang terbaik. Tidur kualitasnya yang baik juga tentunya. Oke, satu lagi. Olahraga rutin. Wah, olahraga. Ini banyak yang tidak dilakukan di saat justru WFH. Padahal ada beberapa olahraga yang masyarakat juga harus tahu. Olahraga yang tidak bergerak, dokter tahu ya? Olahraga tidak bergerak itu ada wall sit, ada plank, banyak yang bisa dilakukan. Jadi jangan jadi kaum rebahan aja gitu. Katanya kaum rebahan menyelamatkan bangsa. Bener. Tapi gimana dengan kesehatan dirinya dong ya? Rebahannya sambil plank. Nah itu dia, berarti sambil olahraga di rumah aja. Bener. Tentunya olahraganya di rumah aja lebih aman juga dong ya? Iya betul, lebih aman di rumah. Berapa lama dok harusnya olahraga yang disarankan nih? Dan biasanya di rumah sakit pasien juga diajak berolahraga sendiri nggak? Semua yang isolasi diwajibkan berolahraga. Oh iya? Iya. Gimana olahraganya berarti di ruangan masing-masing? Iya, dipantau kan. Wow. Push up apa semua gitu. Tetap ya, bisa ngikutin sosial media lagi ya? Jadi harus keluar keringat dan paling bagus memang kena matahari pagi sih dok, tetap itu kita butuh vitamin D-nya walaupun kita supply semua pasien itu dengan vitamin D tablet, tapi tetap juaranya ya matahari sih. Iya, dan orang-orang juga biasanya kalau diisolasi kan bosen ya. Iya. Pengen lihat udara luar gitu ya, lingkungan sekitar, jadi harus berjemur juga tuh ya para pasien ya. Betul. Wah dokter Gia kan tadi saya sempat mengatakan nih kalau pemerintah nih melalui Kementerian Kesehatan tuh kan sudah cukup serius nih menyembuhkan pasien COVID-19. Terus ngomongin obat-obatannya komplit. Nah itu dia ya, suplai obatnya cukup, tenaga medisnya sampai banyak banget, ratusan ribu orang, bahkan sampai 300 ribu orang loh yang telah bekerja di lebih dari 800 rumah sakit rujukan. Nah apalagi yang sebenarnya para dokter tuh perlu lakukan sih, karena kita kan pengen meningkatkan recovery rate nih. Kayak di Jepang kan recovery rate-nya udah lebih dari 90% tuh. Nah supaya kita begitu mungkin dokter Gia ada masukan? 92% di Jepang yang luar biasa. Dahsyat. Makanya aku pengen justru teman-teman atau masyarakat semua datang justru sebelum kondisinya belum parah, dok. Dan kebanyakan waktu awal pandemi parno, belum batuk dikit langsung pikiran akhirat, kebanyakan pada pasien itu. Iya sih, bener. Awal-awal gitu. Tapi sekarang September, Oktober kondisi yang datang itu justru kondisi-kondisi yang sudah berat. Kan artinya untuk recovery jadi memberat dong, dok, bener gak? Kalau masih fase-fase awal dahak belum kental parah gitu, itu masih pakai obat-obat pengencer dahak juga nggak akan nyumbat ke paru-paru banyak, jadi nggak bronkopneumonia parah kan. Tapi kalau kondisi sekarang udah sesek baru datang ke IGD gitu. Itu mungkin karena pasien takut atau kurang edukasi atau gimana? Ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan takut didiagnosis, takut dijauhkan di sosialnya. Padahal justru krusial kalau datang bukan gejala berat gitu. Memang yang saya terima dari 100% pasienku hanya 5% yang kondisinya sangat-sangat berat sampai butuh ICU. Tapi 50% nih gejalanya sedang sampai berat. 50% awal itu gejalanya nggak ada atau bahkan cuma ringan sedang lah gitu. Nah ini jangan sampai kesini dulu gitu. Kalau bisa kedeteksi di sini kan bagus, itu recovery-nya kan cepat. Berarti tindakan prevention atau pengobatan sedini mungkin deteksi itu justru yang paling penting, deteksi awal. Bagaimana masyarakat bisa membantu para tenaga medis untuk mendeteksi dini penyakitnya sendiri? Bagaimana? Kalau mulai gejala-gejala ya batuk, yang mulai greges-greges, meriang, ya ada baiknya diperiksain. Berarti dengan keluhan sekecil apapun ya?
Nggak mesti sih, maksudnya kondisinya bisa ya, dikonsultasikan mungkin ya? Bisa, ya. Kan online udah banyak nih sekarang, konsultasi online. Takut ke rumah sakit, konsultasi online dulu dengan telemedicine. Ayo periksa. Begitu ada muncul gejala yang mengganggu, langsung periksa ke rumah sakit. Bisa dilakukan swab tentu ya untuk penegakan diagnosis. Sekarang swab cuma sehari 2 hari jadi kok. Iya. Makin cepat kok sekarang. Dan makin affordable juga kan, makin terjangkau. Makin harganya makin turun. Di rumah sakit sendiri pengalaman swab gimana, Dok? Wah, hari-hari itu swab, Dok. Sehari aku bisa 20 lebih swab, 20 sampai 30 swab. Waktu bulan September 10 kali swab, 10-10-nya positif. Waduh. Termasuk salah satu yang di swab itu salah satunya dokter-dokter kita gitu. Dokter syarafnya positif, banyak yang kena juga. Karena tadi ya jumlah virusnya juga tinggi ya di rumah sakit sebenarnya tempat dia bekerja ya. Benar. Gitu, apalagi dokter-dokter yang benar-benar aerosol kan, kayak dokter anestesi. Yang resiko tinggi itu dong. Resiko tinggi, karena memang penularan COVID-19 ini kan berasal dari droplets ya, atau cairan yang ada di mulutnya dan di cairan dalam paru-parunya. Makanya kalau misalnya tindakan medisnya langsung berhubungan sama itu, tentu resiko tinggi pekerjaannya. Benar. Ya, kalau misalnya kita melihat kemampuan dari pengobatan, memang kan sekarang nih regimen pengobatannya sudah lengkap. Tadi dokter juga ada obat antivirus juga komplit. Itu melihat kelengkapan regimen pengobatan yang ada di Indonesia sekarang dari pengalaman dokter di rumah sakit bagus ya? Banget. Jadi yang kita takutkan dari serangan infeksi virus adalah koinfeksi dari bakteri. Bakteri masuk, kita antibiotik komplit jajarannya, regimen antibiotiknya komplit. Untuk obat-obat pergejala, demam semua juga komplit. Obat ngencer darah juga komplit. Vitamin-vitamin juga komplit. Jadi ya secara jumlah saya nggak khawatir. Oke, berarti masyarakat juga sebenarnya jangan takut ya untuk segera memeriksakan diri dan juga pergi ke rumah sakit mendapatkan perawatan, pengobatan, karena ternyata pengobatannya juga sudah tersedia dan sangat membantu mengurangi kejangkitan penyakit ini yang begitu lama, mengurangi lama waktu penyakit gitu ya. Oke, Dok, boleh nggak nih kasih pesan-pesan buat masyarakat semuanya? Apa sih sebenarnya taktik jitu-nya nih melewati pandemi supaya tetap aman tapi juga sehat? Jadi buat masyarakat yang mungkin masih percaya teori konspirasi ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti harus tahu bahwa virus ini beneran ada. Virusnya ukurannya kecil sekali, hanya 100 nanometer. Itu kalau dokter tahu celah 1 mm itu bisa muat 10.000 virus masuk ke situ gitu. Saking kecilnya. Jadi virus ini nyata dan bisa dilihat pakai mikroskop elektron. Seringnya bergerombol. Jadi beneran ada. Jadi jangan takut, tapi jangan pernah meremehkan virus ini. Lakukan yang tadi kita bahas, pakai rumus itu, 3M-nya benar-benar dijalankan secara disiplin. Insya Allah walaupun makin susah kondisinya, kita bisa memenangkan pertarungan ini. Kita akan ketemu di masa depan kita yang cerah. Ya, amin. Saya setuju sekali sama dokter. Iya. Terima kasih, Dok. Satu lagi, Dok, saya mau dapat bocoran nih. Kalau misalnya nanti sudah ada vaksin, menurut dokter gimana nih? Selesaikah pandemi ini? Jadi, vaksin adalah salah satu segmen atau puzzle penting di imunitas tubuh kita. Yang tadi saya sebutkan imunitas tubuh 3 kaki itu secara umum. Tapi secara spesifik khusus untuk melindungi kita dari virus ini, ya vaksin ini. Vaksin ini memang terbagi dua kan, ada vaksin yang dilemahkan, ada vaksin yang mati. Dan kondisi ini bisa membuat tubuh kita lebih siap lagi kalau memang ada virus yang masuk dan bisa dikalahkan seketika tanpa menimbulkan gejala. Jadi ini termasuk salah satu bagian dari pencegahan itu tadi ya. Bener. Selain tadi rumus yang sudah diterapkan oleh Dr. Gia, berarti tadi kan kalau sudah dikombinasi 3M dengan 3M selanjutnya nih ya? Iya. Itu bisa membuat kita lebih aman tentunya. Dan terima kasih banyak Dr. Gia. Tetap semangat ya untuk merawat pasiennya di rumah sakitnya, dan tetap terus semangat mengedukasi pasien dan masyarakat lainnya semuanya, dan sehat selalu pastinya. Thank you, dokter. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Pemirsa, kita memang masih berada di tengah-tengah pandemi, tapi ini memang bukan saatnya kita sudah mulai lengah. Akan nanti banyak kemajuan. Yang pasti tetap patuh dan disiplin ya melakukan protokol kesehatan. Ingat seperti tadi yang sudah diingatkan, apalagi tadi 3M-nya harus wajib memakai masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter, wajib mencuci tangan sesering mungkin, idealnya sih dengan sabun dan air mengalir ya, minimal 20 detik. Ya, wajib mencegah dan melindungi diri dari penyakit, karena yang namanya mencegah itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah, lebih berfaedah daripada mengobati. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa.